Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam dari jumlah anbiya wal mursalin wa musannifin ta'alifin khususan musannifu hadzal kitab tanqih al-qawl Syekh Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantani wa surihim wa furihim wa musannif al-bab al-hadits Syekh Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakati masrar manwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid dunya wal akhirah wa ala niyati anna Allah yaftahu alaina bil arifin wa ala niyati anna Allah يجعلنا وولدي وتلميذنا وأهلنا وجماعة ومن سكن في حوالي مسجد التقوى إلهنا يا الله اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل الصلاة وأهل الصيام وأهل الزكاة وأهل الإنفاق وأهل طاعة الله طاعة الله صلى الله عليه وسلم في محبة الله محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى نية أن الله يهدينا ويهديهم وعلى نية أن الله يجعلنا وإياهم من الصالحين والصالحات اجعلنا وإياهم من المتخلقين بأخلاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغفر به وعلى كل ذي صالح وكامل أسرافنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي آمين. Buka halaman 11 12-nya ya, yang di atas 12 di atas ya, tiga-tiganya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala bismillahirrahmanirrahim ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Allah mengampuni baginya dosanya terdahulu atau akan dilakukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qultum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa inna an-nasa idza qatalukum yamna'uhum maliku an dzalik." Artinya, apabila kamu semua bertulimu, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan sallu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Semoga Allah memberi rahmat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau dan juga kesejahteraan. Maka sesungguhnya manusia mereka memuji kepada kamu semua, maka sarannya Allah Subhanahu wa taala akan mencegah mereka dari hal itu, gunjingan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'alastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa inna ma fa'ala dzalika wa qala Allahu bihi malakan yamna'uhum min al-ghayb hatta tadharukum." Apabila kamu semua duduk dalam sebuah majlis, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Maka dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan sallu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Semoga Allah memberikan rahmat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau,
dan juga kesejahteraan. Karena sesungguhnya orang yang melakukannya maka Allah akan memasakkan malaikat kepadanya yang mencegah mereka atau orang-orang dari ghibah atau menggunjing sehingga mereka tidak mengunjungi kepadamu semua. Shadaqallahu alazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi ibadil sholihin radhiyallahu ta'ala anna wa anhum. Melanjutkan di dalam kitab Lubabul Hadits. Di sini beliau Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabda beliau dalam hadisnya, "Man qala bismillahirrahmanirrahim, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Masih seputar keistimewaan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi kita Muhammad, siapa orang yang mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka diampunilah dosa ma taqaddam, ya, dosa yang terdahulu. Yang terdahulu diampuni dosanya. Kalau diperhatiin minta maafnya, kan kemarin kita sudah ngitung. Bismillah itu berapa hurufnya, Pak? 19. Sementara Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dalam keseharian kita sehari semalam berapa jam? 24 jam. Kemudian Allah takdirkan pula sholat yang diwajibkan Allah berapa waktu? 5. Kalau 24 dikurangin 5 berapa? 19. Maka di samping sholat 5 waktu itu sebagai tameng, katakanlah pelebur dosa, maka bismillah itu pun pelebur dosa sisanya, ya. Maka pantas kata Nabi kita Muhammad mengatakan, siapa orang yang mengatakan kalimat bismillahirrahmanirrahim, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dari 24 dikurangin 5 sholat 5 waktu, sementara 24 kurangin 5 tinggal 19, maka perbanyak kalimah bismillahirrahmanirrahim, ya. Hati-hati, ya. Jangan sampai minta maafnya kadang-kadang maaf nih jujur semua, ya, hampir lupa, apalagi pegang HP langsung tek, jarang bismillahirrahmanirrahim, ya. Jarang. Ya, hampir sudah kebiasaan, ya, sudah kebiasaan yang mungkin katakanlah terlupakan, ya. Usahakan jangan pernah jauh dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Habibina Muhammad, nah ini juga termasuk diantaranya istilah kata sunnah Habibina Muhammad yang mungkin banyak melupakannya. Ini kata Nabi kita Muhammad dalam sabda beliau melanjutkan, idza kumtum faqulu bismillahirrahmanirrahim. Idza kumtum, kalau kalian mau berdiri, habis duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, makan-makan, apa ya? Kalau mau berdiri, padahal kan kita minta maafnya. Siapa yang bisa memastikan kita benar sehat? Begitu langsung berdiri minta maafnya. Allah takdirkan nggak bisa berdiri, bisa kan? Tapi kadang-kadang maaf karena sudah biasa saja. Habis duduk langsung berdiri. Padahal kata Nabi kita Muhammad, idza kumtum, kalau kalian mau berdiri, faqulu, katakan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Panjang tapi maklum, ya. Panjang kan? Tapi kayaknya sudah maklum, ya. Sudah ngerti semua lah, ya. Gampang kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ya. Coba deh praktekin, ya. Usahain kalau ada amalan yang yang ini adalah merupakan perintah Nabi kita Muhammad, ya, perintah Allah, jangan pernah kita tinggalkan, ya. Minimal sudah pernah mengamalkan,
khawatir nanti di yaumil qiyamah, siapa yang pernah ngamalin ini? Ya gitu tidak termasuk golongannya. Ya. Tapi kalau sudah kita pernah mengamalkannya, nah insya Allah kita akan beruntung nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita ngamalin, maaf, maka coba kita niatkan setiap ada amalan perintah Habibina Muhammad atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama perintah Habibina Muhammad, niatkan mengikuti jejak Nabi Muhammad plus mengamalkan hadis Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengamalkan hadis, menghidupkan sunnah Nabi. Kan sudah diponis bahasanya Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Enggak usah pakai mulut kita mengatakan aku cinta kepada Nabi Muhammad, enggak usah. Dengan kita menghidupkan sunnahnya, Nabi kita langsung mempercayai, bahkan maaf, memberikan label faqad ahabbani. Maka sungguh orang yang menghidupkan sunnah aku, kata Nabi Muhammad, benar-benar dia cinta kepada aku. Ya. Nggak usah pakai kita ngomong, oh saya adalah idolaku adalah Nabi Muhammad, aku cinta Nabi Muhammad, yang lain tidak terlalu. Tapi minta maafnya nggak pernah menghidupkan sunnahnya. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Apalagi naudzubillah melarangnya atau membid'ah-bid'ahkan sunnahnya. Ya. Dah. Kata Nabi kita Muhammad lanjutin, kalau kalian mau berdiri maka ucapkan oleh kalian Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Apa kata Nabi? Fa innan nasa, kalau kalian menyebutkan atau mengucapkan kalimat semacam itu, fa innan nasa, maka sesungguhnya manusia itu idzak tabukum, kalau dia mau menggunjing kita. Sebab minta maafnya nih, orang di zaman kayak gini tuh wah banyak yang ngomongin kita. Mungkin di hadapan kita nggak pernah ngomongin, di belakang kita ya Allah. Ya kalau yang diomongin yang baik, yang jelek nah, apa katanya? Idzak tabukum yamna'uhumul malaku. Nah ini tulisannya, harokatnya keliru, bukan maliku, malaku. Kalau manusia itu akan menggunjing kalian, kalau kita mau digunjing, ya Allah, ada malaikat yang nolongin kita. Yamna'uhumul malaku andalik, malaikat yang akan mencegahnya, yang akan melarangnya, yang akan mengunci mulut-mulut manusia daripada menggunjing kita. Nih, kalau kita mau mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, padahal mudah diucapkannya, ya, hafal semuanya, tapi kagak dikerjainnya. Ustaz, minta maafnya saya nggak dikerjain karena memang baru tahu. Ustaz yang udah tahu ya. Nah, ini termasuk apa tadi? Sunnah yang hampir sudah punah, ya. Hampir jarang orang yang mengerjakannya. Ya Allah, awas, ingat-ingat, apa saja amalan kebaikan, ya, kalau kita tidak mampu untuk diamalkan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya, ya. Jangan ditinggalkan semuanya, ya. Nah, apalagi minta maafnya, ya. Yang mudah-mudah berusaha untuk mengucapkannya, ya. Sering saya sampaikan, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah sembunyikan di dalam sesuatu kebaikan. Ridhonya Allah sembunyikan di dalam suatu kebaikan. Maka sekecil apapun kebaikan, jangan pernah kita tinggalkan. Siapa tahu saat kita mengerjakan sesuatu itu yang membuat Allah ridho, mengakibatkan masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak cerita-cerita, maaf ya Allah, ulama mengarang kitab, maaf, masuk surganya bukan karena karangannya, tapi karena dia berhenti sejenak menulisnya karena ada lalat meminum tintanya. Karena itu katanya. Bahkan Sayyidina Umar masuk ke dalam surga Allah bukan karena, maaf, amal ibadahnya, sholatnya, puasanya dan lain sebagainya,
tapi karena ada rasa kasih sayang saat melihat seekor burung diseret sama anak kecil, dibeli, diambil, dilepaskan burung itu. Karena ada kasih sayang yang dimilikinya. Maka sekecil apapun amalan kebaikan, berusaha untuk kita amalkan. Kita tidak tahu dari mana ataupun saat kapan Allah menumpahkan ridhonya. Ya. Maka sekecil apapun jangan tinggalkan. Kali ya. Misalkan tadi sholat sunnah, sholat sunnah deh. Kenapa? Siapa tahu pas saat kita mengerjakan sholat sunnah, Allah memberikan ridhonya. Misalkan habis ini pulang, ada bata atau ada duri, singkirkan. Siapa tahu saat kita menyingkirkan, ya, itulah ya. Allah rahasiakan ridho Allah di dalam satu kebaikan. Hadirin rahimanallah, maka alangkah baiknya kita amalkan bismillahirrahmanirrahim. Idza ta'aba wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian senada dengan hadis tadi, dalam sabda lain beliau mengatakan, tapi sama isinya ya. Apa kata Nabi kita Muhammad? Idza jalastu, apabila kalian duduk, kita duduk, majlisan, dalam satu majlis ya. Majlis itu sebenarnya, minta maafnya Pak, aslinya itu dari bahasa jalasa. Jalasa itu duduk, majlis itu tempat duduk ya. Nggak mesti majlis itu majlis taklim ya. Majlis itu apa? Aslinya kalau bahasa Arab jalasa artinya duduk, tempat duduk. Bahasa Arabnya majlisun ya. Jalasa duduk, majlisun tempat duduk ya, itu. Kata Nabi Muhammad, idza jalastum, apabila kalian duduk majlisan, dalam satu majlis, dalam tempat duduk ya, sedang duduk-duduk nih, faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya. Kita ucapkan. Kata Nabi kita Muhammad, fa inna man fa'ala dzalik, karena sesungguhnya orang yang melakukan semacam itu, kalau kita ngerjakan semacam itu, fa inna man fa'ala dzalika wakkalallahu. Ini perjelas lagi ya. Diperjelas lagi dengan hadis tadi. Kalau tadi cuma sekadar mengatakan Allah mentakdirkan malaikat akan mencegah orang yang menggibahin kita. Kalau di sini langsung Nabi kita menceploskan wakkalallahu, Allah mewakilkan bihi ya, untuk orang tersebut. Mewakilkan siapa? Malakan, satu malaikat. Satu malaikat. Tapi jangan dipikir satu malaikat itu ya, recehan ya. Malaikat kekuatannya. Satu malaikat yang yamna'uhum minal ghibah, yang akan mencegah daripada gunjingin kita. Orang mau gunjingin, maaf kalau cara bahasa kita, mulutnya dikunci sama siapa? Malaikat. Hatta la yagtabukum, sehingga kagak bisa ngomongin kita ya. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jujur sama manusia itu kan pasti punya aib ya. Manusia itu punya aib. Manusia itu menunjukkan makhluk Allah yang serba kekurangan. Cuman jujur, namanya manusia ini yang jelas makhluk Allah yang memiliki kekurangan, tapi kalau dibeberin kekurangannya pasti ya. Makanya minta maafnya kalau bisa ya Allah ya, bacakan ya Fatihah ya, buat pribadi masing-masing. Kemudian bacakan Fatihah ya, ataupun sodako buat diri kita masing-masing. Dan usahakan sodako itu paling cakep itu apa? Sedini mungkin, sepagi mungkin ya. Makanya ini kalau bisa bawa ya bawa, bagi-bagi sodako, bagi-bagi sodako ya. Membentengi diri kita ya, bentengi diri kita. Dan ini penting ya. Kenapa? Kita jujur tadi disampaikan nggak pengen digibahin. Bahkan yang namanya gibah sudah pernah saya sampaikan ya.
Kita nggak pengen digibahin, tapi jangan pula gibahin orang. Kan kadang-kadang kan gitu ya. Ngencengin orang mau dikencengin. Ya, ngomongin orang maaf tiap hari tapi diomongin kagak. Ya, awas, hati-hati. Dulu kan pernah saya sampaikan, kata Habibina Muhammad pernah tanya kepada sahabat Nabi Muhammad, tahukah kalian orang yang bangkrut dulu kaya jadi miskin? Ya, kata sahabat Nabi kita Muhammad, dia pikirannya kaya harta, ya. Kemudian miskin, bangkrut miskin, nggak punya harta. Kata sahabat Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi kita Muhammad? Bukan itu. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kita, maaf, nanti di yaumil qiyamah, saat di persidangan Allah Subhanahu wa taala, ia membawa dengan pahala segudang pahala. Pahala sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, zakatnya luar biasa. Semua amalan yang diperintahkan Allah luar biasa. Tapi sedikit demi sedikit habis untuk bayarin orang. Ya, nabi, ya Allah, sekampung pernah digibahin orang. Ya, pernah digibahin. Fulan gini ya, bayar. Ya, fulan sih itu sih, ya, gini, bayarin lagi. Yang tadinya segudang pahala luar biasa, habis buat bayarin pahala gibahin orang mungkin. Pernah dolimin orang, ya, habis. Sudah habis kebaikannya, maaf, yang digibahin masih banyak. Ya Allah, yang digibahin masih banyak. Habis pula kebaikannya, akhirnya dosa orang-orang yang pernah kita gibahin ditimpakan kepada kita. Nah, itulah adalah orang yang bangkrut, ya. Makanya berusaha jangan sampai naudzubillah min dzalik, ya. Tapi kan gini Ustaz, ya. Gimana kalau kita di persidangan? Nah, itu lain lagi, ya. Kan harus menyampaikan, oh fulan begini kan kejadiannya begini kan gitu, ya. Ngomongin gibahin orang, ada sesuatu itu memang harus, ya, harus disampaikan. Ya, harus disampaikan. Di antaranya tadi saat kita di persidangan dituntut, gimana? Siapa beliau? Ayo kita ceritakan. Beliau begini. Kronologinya seperti ini. Dia masuk dari pintu depan, ngambil, ya misalkan. Nah, itu kan berarti apa? Tapi karena tuntutan, ya. Lah kalau nggak begitu gimana ceritanya mau mengutusin hukum? Ya, nah itu. Nah, jadi ada beberapa sesuatu itu yang memang harus melakukan ghibah, ya. Apa diantaranya di sini disebutkan, ya, itu diantaranya harus untuk melakukan daripada ghibah, ngomongin orang. Yang kedua diantaranya apa? Ketika sama ini masih seputar hukum. Ketika menyampaikan atau melaporkan, berarti kan secara tidak langsung ngomongin orang. Nah, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang itu tuntutan dalam memberikan hukum. Kemudian yang ketiga, ketika minta fatwa, minta nasihat, misalkan Pak Kiai, Pak Ustadz, saya begini sama fulan begini, atau misalkan minta maafnya, ini kita ini berdua bertiga dan lain sebagainya, ya, minta fatwa, minta nasihat. Nah, kalau cara bahasa kita dokter, gimana kita mau ngobatin penyakitnya kalau kagak laporan kan? Apa yang dirasa Bu? Ini Ustad. Apa yang dirasa dok? Bu? Ini dokter. Ya, jadi menyampaikan. Jadi kronologinya begini Ustaz, saya dulu gini, ngambil punya orang nih fulan ini, ila akhiri, ya terserah. Ya, itu kalau memang ya, meminta fatwa. Kemudian yang keempat, kata Imam Nawawi, meningkatkan yang keempat, mengingatkan publik agar terhindar dari kejahatan pihak. Contohlah paling gampang, awas nih ya, jangan sampai kita membenci kepada Nabi kita Muhammad. Tuh tahu gak? Abu Jahal ngomongin gak tuh? Ngomongin kan?
itu keluarganya Nabi tapi Masya Allah. Nah, itu memang harus. Kenapa? Mempublikasikan kejahatannya agar senantiasa kita tidak ngikutin kejahatannya, ya. Emang harus, ya, harus. Kenapa? Nah, kalau kita ditutupin, siapa sih? Apalagi minta maaf ya, anak kecil baru ngeh, ya. Akhirnya tanya. Ya, kalau yang maaf, yang ditanyanya Ustaz, ya, ataupun maaf yang tahu tentang Abu Jahal. Kalau yang maaf, kroni-kroninya gimana? Pasti memujinya, repot kita orang. Ya. Nah, itu diantara daripada boleh apa? Gibahin ataupun ngomongin orang. Kemudian yang kelima, dalam kondisi maaf melakukan, katakanlah sama dengan bahasa tadi, ya, mirip. Ya. Kata di sini disebutkan melakukan kejahatan terang-terangan seperti maaf, misalkan minuman khamar dan lain sebagainya yang dilarang, ya, iya sampaikan. Awas, seperti ini nih nggak boleh, ya. Seperti fulan tuh, nah, awas jangan. Jadi sama seperti halnya dengan tadi, ya. Apa, jangan sampai kejahatan itu apa namanya tertanam atau terekam kepada mereka sehingga dilakukan oleh mereka ataupun generasi berikutnya. Kemudian yang terakhir, menandai seseorang, misalkan contoh, tapi awas ini jangan sampai apa namanya kelewatan, ya. Misalkan sama siapa kesini? Oh, sama Abdullah. Abdullah yang mana ya? Abdullah banyak. Abdullah banyak. Ya, maaf, misalkan itu yang kecil orangnya. Ngomongin gak tuh? Ngomongin kan? Cuman dalam rangka apa? Memperjelas, ya. Bila perlu, maaf, yang kecil orangnya, ya. Yang penting awas, jangan ada hati tersirat meremehkan, ya. Sebab minta maafnya hati siapa yang tahu, ya. Tapi ketika orang melontarkan, jangan kita suudzon. Mungkin itu memperjelas, ya. Makanya minta maafnya kalau bicara tentang hati sudahlah, ya. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita tidak boleh suudzon kepada orang. Ketika menyampaikan, mungkin tujuannya seperti ini, mungkin tujuannya jangan hina itu. Jangan. Mungkin apa tadi tujuannya memperjelas, karena memang Abdullah segitu banyaknya. Nah, jadi intinya kami ulang sekali lagi dalam apa namanya kesempatan kali ini, satu, berusahalah untuk mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, jangan pernah kita lepaskan. Sebab berapa banyak kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini kayaknya sudah kita abaikan. Gak usah jauh-jauh lah. Kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim untuk makan sih kayaknya mungkin masih ingat, untuk minum masih ingat Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang pakai sandal, wah lah, iya Pak ya. Masuk masjid, wah malam kadang-kadang. Ya Allah, ya usahakan semua hal-hal yang kayaknya remeh-remeh, ya mungkin sering-sering saya sampaikan, Allah tidaklah mengutus corona kemungkinan besar karena sudah banyak fardu yang diwajibkan Allah kita lalaikan, bahkan mungkin yang disunahkan Habibina Muhammad SAW mungkin banyak yang sudah kita lupakan, ya. Maka mari kita dari semenjak sekarang kita hidupkan kembali sunnah Habibina Muhammad SAW, sehingga datangnya corona bukan tambah jauh, bukan tambah melupakan ajaran Nabi kita Muhammad, tapi berusaha menambahkan atau mengingatkan kembali dan mengamalkan apa yang disabdakan oleh Habibina Muhammad SAW. Mungkin ya kalau kita mengerjakan bismillah sebanyak mungkin, ya bukan cuma sekedar cuci tangan, ya mungkin banyaklah semuanya, ya kemungkinan besar Allah Subhanahu wa ta'ala akan ambil atau cabut kembali itu virus corona. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja hadirin rahimanallah. Untuk berikutnya nanti kita akan lanjutkan dengan menjelaskan tentang keistimewaan membaca sholawat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak di antara kita kadang-kadang maaf yang pernah saya lihat, ya Allah, yang pernah saya lihat kadang-kadang sholawat nggak mau, baca Quran
Bukan nggak boleh. Quran cakep. Ya. Siapa yang mengatakan nggak cakep? Sampai dikatakan kata Nabi kita Muhammad, Abdul ibadati ummati, ya, paling cakep-cakepnya ibadah umatku baca Al-Quran. Ya. Tapi ya mohon maaf, ya itu tadi saya sampaikan, bukan cuma sekedar Quran, sholawat memiliki keistimewaan. Nanti kita akan baca deh, apa di antara keistimewaan daripada pembacaan Al-Quran dengan pembacaan sholawat Habibina Muhammad, ya. Kita ikutin saja apa-apa yang disampaikan di dalam kitab Rubabul Hadis yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti, ya. Al-Imam Abdurrahman ibn Abi Bakar Asyuti, Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar Asyuti, yang diterjemahkan atau yang disyarahkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, insya Allah Ta'ala. Dan kita maaf mengikis dari beberapa orang-orang yang tidak terlalu senang dengan sholawat. Coba kita baca, ya, apa, ya. Sebab minta maafnya secuil saja, ya, sepintas yang pernah saya baca apa, ya Allah, ibadah yang paling nikmat itu sholawat. Sebab andaikan diiringi riya, ya, ada riak-riaknya, ya. Sebab jujur namanya orang itu pengennya dipuji kan, yang sholawat pakai wah nikmat suaranya, wah, suara saya kan gitu kan, dalam hati itu masih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba ibadah yang lain nggak bisa, ibadah yang lain masih maaf dilihat, ya Allah sholatmu ntar dulu sampai diceritakan apa, ada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala maaf melihat ibadah luar biasa tercengang, takjub. Masya Allah, ibadah siapa ini? Sholat siapa? Fulan bin Fulan. Masya Allah, naik langit pertama lolos, langit kedua lolos, ya. Ada lagi maaf, istilah kata apa, pintu mau terakhir mau dilihat oleh Allah maaf tertolak. Kenapa? Ya secuil banget riaknya atau sum'ahnya pengen didengar orang, tertolak balik lagi, ya. Tapi sholawat kepada Habibina Muhammad SAW, Masya Allah, luar biasa, ya. Tidak ada bahasa ditolak. Kenapa? Karena di sana menyebutkan kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Yang kedua, minta maafnya, ada beberapa orang mengatakan, bertanya, kenapa orang yang haid, orang yang junub, ketika dia punya hadas besar junub atau haid, baca Quran boleh nggak? Kagak boleh. Bahkan dikatakan hukumnya haram. Bukan cuma sekedar nggak boleh, bahkan maksain. Misalkan, ya, qul huwallahu ahad, misalkan orang haram, ya. Bukan cuma sekedar nggak boleh, bahkan dapat, nanti dia beli kiamat disiksa. Dipikir pahala, gak boleh. Tapi minta maafnya khusus Bismillahirrahmanirrahim. Tapi maaf, dengan catatan berzikir, istilah kata. Kenapa? Padahal Bismillah termasuk Fatihah mestinya. Kenapa? Karena di sana terdapat maaf nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seakan-akan kita nih menyebutkan kekasih kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menyebutkan kekasih, mana ada larangan, ya Allah, dengan nama Allah yang lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Begitu pula dengan sholawat, menyebutkan kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, punya keistimewaan yang luar biasa, ya. Insya Allah kita akan ketemu di bulan yang akan datang, membahas tuntas insya Allah tentang sholawat kepada Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis Nabi Muhammad, bukan cuman sekedar katanya. Sebab sudah banyak katanya bid'ah, katanya jangan katanya, ya, apa kata kitabnya, ya, insya Allah Ta'ala, ya. Itu saja hadirin rahimakumullah, ada yang ditanyakan seputar Bismillah.